Oke guys, selamat datang di Millennial Production. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Jadi di video kali ini kita akan belajar tutorial membuat waktu mundur, yakni countdown. Seperti apa videonya, langsung saja kita tonton dulu yang ingin kita buat. Nah, jadi kita akan membuat animasi seperti ini, timer countdown, yakni waktu mundur menggunakan After Effects. Bagaimana cara pembuatannya? Langsung saja kita masuk ke tutorial. Yang pertama kita buka dulu new composition, kita buat composition baru untuk resolusi 1920 dan 1080 pixel, frame rate 30, dan waktunya kita ubah menjadi 10 detik atau 10 detik, kemudian klik OK. Jika sudah, kita buat solid baru, new solid. Untuk warnanya terserah mau warna apa. Jika sudah, kita buat teks baru di sini. Di sini kalian terserah mau membuat teks huruf seperti apa, kata apa, karena dia tidak akan mempengaruhi kepada hasilnya. Di sini saya membuat teks timer. Kemudian kita rapikan dulu, kita letakkan di tengah. Jika sudah, kita tekan timernya. Kita langsung masukkan efeknya. Di sini kita pilih efek, expression control. Di sini kita pilih slider control. Jika sudah, kita pilih panah ini, kita pilih panah teks. Di sini ada tulisan source text. Nah, di logo stopwatch jam ini kalian tekan Alt pada keyboard, kemudian tekan kiri pada mouse. Kemudian akan muncul source text seperti ini. Langsung saja kita masukkan expressionnya. Di sini expressionnya slider. Nah, di sini kalian ikuti saya, expression yang saya masukkan. Kemudian kita logo ini kita dragkan ke atas, kita tekan, kita letakkan di slider ini sampai dia berhubung. Nah, jadi setiap slider ini ditulis maka akan menampilkan di sini. Kita akan menulis 14, dia akan tampil di sini. Kita menulis 3600, dia akan tampil di sini. Oke, langsung saja kita lanjut. Kita ubah dulu menjadi 0. Nah, kita lanjut. Dalam waktu itu kan ada detik, menit, dan jam. Detik yakni second, menit minute, dan jam adalah horse. Kita masukkan dulu menitnya, detiknya, sec sama spasi sama dengan slider persen 60 titik koma, kemudian kita masukkan waktu menit spasi dengan slider persen 60 titik koma, horse Nah, jadi sec sama dengan slider persen 60 itu ialah 1 detik itu kan ada 60. Jadi setiap detik ke 60 dia akan kembali ke 1. Putaran waktunya sampai dengan 60 detiknya dia akan kembali ke 1. Untuk menitnya, garis 60 ini ketika detiknya mencapai 60 dan kembali ke 1 itu kita ingin hitungannya akan bertambah 1 di menit, seperti itu. Dan persen 60 ini ketika menitnya mencapai 60 dia akan kembali lagi ke 1, seperti itu. Dan untuk garis miring 3600 ini dalam 1 menit itu kan ada 3600 detik. Jadi setiap 3600 detik kita ingin bertambah 1 di waktu jamnya. Dan persen 24 itu ialah ketika jamnya sudah mencapai di jam ke-24 dia akan kembali lagi ke jam 1 atau jam 00, kembali lagi ke hitungan awal. Aku harap kalian mengerti, bisa paham apa yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masukkan urutan waktunya.
di sini horse ditambah petik 2 tambah titik ditambah lagi menit petik 2 ditambah lagi petik 2 titik 2 tambah sek ketik kemudian titik koma. Kita lihat dulu. Oh ya, ini salah. Nah, ininya kita tidak usah pakai, cukup satu saja. Nah, dia akan seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Sepertinya ada yang salah nih. Oh iya, ini sebenarnya bukan titik 2, titik koma ini. Titik koma. Nah, dia akan berubah seperti ini. Kalian lihat dan teliti, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun, huruf besar kecilnya. Selanjutnya ini kan ini. Nah, ini kan koma dia. Detik ke-6 sama dengan koma. Ada komanya di akhir jam ini. Kita untuk menghilangkan koma ini caranya cukup simpel. Kita akan menambahkan expression lagi, yakni March titik floor buka kurung tutup kurung. Kita buat March floor di setiap expression jamnya ataupun menit dan detik. Floor kita buka kurung lagi. Kita letakkan di tengah dulu. Nah, dia sudah tidak minus lagi kan, benar kan? Detiknya ketika dia di 50, nambah 1 di situ. Selanjutnya kita masukkan di detik ke 3099. Nah, ketika dia di menit ke 59 dan detik ke 51, dia akan bertambah angka 1 di jam ini. Nih, seperti ini, benar kan? Oke, selanjutnya jam itu kan tidak mungkin tuh 00. Kita akan menambahkan 0 lagi di setiap ini. 0 0 0 dengan cara spasi function 0 buka kurung n. Jadi fungsi 0 yakni 0 ini n. Jadi fungsi 0 n ini nilainya seperti itu. Nilainya ialah 0. Buka kurung awal if itu kan jika. Kemudian kita tutup kurung lagi. Jika n yakni jika 0 atau seperti itu, jika n lebih kecil daripada 10, return maka ditambah 0. Seperti itu. 0 ditambah n also
turn end. Nih seperti ini, kalian tuh ikuti saja. Sudah seperti ini, kita akan menambahkan kata 0 di sini. 0 buka kurung, kalian tambah 0 di setiap waktunya. Nah, ini perintahnya. Jadi fungsi 0 yakni n, nilai n0, n itu ialah 0, nilainya 0. Jika n lebih kecil dari 10, maka tampilkan 0. Jadi maksudnya jika bilangannya di bawah dari angka 10, maka dia akan bertambah 0, seperti itu. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai sebenarnya. Nih, dia akan bertambah terus sampai. Nah, akan tetapi dia ketika minus, dia akan ikut minus. Bagaimana caranya? Kita akan menambahkan lagi seperti ini. Kita ubah dulu menjadi 0. Jika spasi buka kurung, jika slider, jika waktunya si waktu ini lebih besar daripada 0, kita buka kurung lagi, kurung kurawal, maka tampilkan ini, maksudnya tuh, maka tampilkan yang ini, jangan tampilkan yang minus tadi, seperti itu maksudnya. Kemudian else buka kurung kurawal, titik 2 00 titik 2 00 titik 2 00 spasi tutup kurung kurawal. Dia kan tidak akan minus. Nah, dia tidak akan minus seperti ini. Oke, ini sebenarnya sudah selesai. Selanjutnya bagaimana caranya kita membuat waktu ini berjalan sendiri atau maju sendiri ataupun menghitung mundur sendiri. Kita tutup dulu lembar kerja yang ini. Kita akan buat waktu ini berjalan sendiri dan mundur sendiri. Kita rapikan dulu, kita letakkan di tengah. Kalian pilih waktu ini, kalian tekan. Kemudian di slider control kalian pilih juga. Kemudian di logo stopwatch slider ini kalian tekan Alt, kemudian pilih tekan kiri pada mouse. Nah, dia akan muncul expression baru lagi. Di expression baru ini kalian tinggal ketik time kali 1. Nah, jadi maksudnya time kali 1 itu ialah setiap 1 detik dia akan bertambah 1. Seperti ini. Ini. Tambah 1, dia setiap detik dia akan bertambah 1. Walaupun bekerja kalian 1 jam, dia akan tetap bertambah 1. Coba kita tambahkan. Kita ubah lembar kerja kita, composition, waktu setting kita ubah menjadi 1 menit. Kita ubah menjadi 0. Nah, seperti ini. Kemudian kita aktifkan dulu, yakni misalnya time
lupa waktunya tidak sampai 1 itu. Salah. Ini 1 detik, ini bukan 1 menit. Sorry. Ini kita ubah menjadi 1. Pantas dia tidak terhitung. Pantas. Kita pilih lagi. Kita atur dulu. Pantas dia hitung. Dia akan berhitung 1 sampai itu, bertambah terus. Kita ubah dulu. Tadi tuh ubah 1 detik, kirain 1 menit guys. Nah seperti itulah jika ingin waktunya berjalan bertambah terus. Selanjutnya bagaimana bang caranya biar waktu itu berjalan mundur? Caranya kita tinggal menambahkan time. Waktu tadi ini kan tambah 1 nih. Kita ingin mundur berapa? Misalnya kita ingin mundur 3 jam. Kalian cari 3 jam itu berapa detik. Contohnya kita 6000 detik nih. 6000 detik nih. Kita kurang 6000 detik dikurang 1 detik dia. 6000 detik dikurang 1 detik, maksudnya setiap detik akan berkurang 1 seperti itu. Nah, berarti 6000 detik itu sama dengan 1 jam 40 menit. Seperti ini. Maka dia akan mundur sendiri dalam waktu 1 jam 40 menit. Oke, ini saja untuk video tutorial kali ini. Mohon maaf jika ada keliru ataupun ada kurang jelas. Kalian bisa menanyakan di komentar di bawah. Jika belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mensupport saya agar membuat video konten-konten menarik lainnya. Terima kasih.